Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah dengan NIM 2319055. Di sini saya akan sedikit menyampaikan cerita perihal Berry si beruang yang jujur. Di suatu hutan, tinggallah sebuah keluarga beruang. Ayah bekerja sebagai pencari kayu bakar. Ibu bekerja sebagai pembuat kue untuk dijual di pasar. Dan Berry sang anak adalah seekor beruang kecil yang lincah. Dia rajin membantu kedua orang tuanya. Suatu hari, ayah pergi ke hutan seperti biasa untuk mencari kayu bakar. Berry tidak ikut karena harus mengantarkan ibu ke pasar menjual kue buatan ibu. Sekembali dari pasar, mereka begitu gembira karena dagangan ibu habis terjual. Berry berlari menuju rumah dan berteriak, "Ayah, ayah, lihat, kami pulang bawa uang banyak, ayah." Dicari ayahnya ke tempat penyimpanan kayu bakar tetapi tidak ada. Lalu Berry berlari pada ibunya. Ibu, ayah belum pulang." Ibu lalu seperti bersedih. Berry bertanya, "Ibu kenapa bersedih?" Ibu menjawab, "Ah, tidak nak, ibu hanya lelah setelah seharian berjualan. Mari masuk rumah." Hingga malam hari, ayah Berry belum juga kembali. Ibu menanti dengan setia di pintu rumah. Berry ikut menanti, tetapi karena lelah, ia pun tertidur. Ibu dengan gelisah menanti ayah pulang. Hingga pagi, ibu dengan setia menanti. Di saat matahari terbit, ibu tertidur di pintu rumah. Dan samar terlihat sesosok beruang menuju rumah. Ibu bangun dengan gembira menyambut suaminya dan berteriak, "Nak, bangun, ayahmu pulang," pada Berry. Berry pun terbangun dan berlarian keluar rumah. Tetapi saat beruang itu mendekat, kecewalah hati ibu dan Berry, karena yang pulang adalah Paman Durga, adik dari ayah Berry. Hati ibu was-was karena paman membawa golok kesayangan ayah Berry. Ibu begitu gelisah. Berry pun bertanya pada Paman Durga, Paman, ayah mana?" Paman Durga tertunduk dan berkata, "Ayah tertembak senapan pemburu dan dibawa oleh mereka. Maaf, Mimin, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sekelompok begitu takut dengan senapan. Ini golok suamimu sebagai kenang-kenangan." Kemudian, ibu menerima golok tersebut lalu pingsan. Berry pun menangis terseduh-seduh di pelukan Paman Durga. Singkat cerita, Berry sudah cukup dewasa untuk mencari kayu bakar di hutan tanpa ditemani Paman Durga. Kemudian, pada suatu hari, Berry mencari kayu di dekat danau. Saat memotong pohon kering tanpa sengaja, golok Berry terjatuh ke dalam danau. Berry pun panik dan menangis terseduh-seduh di pinggir danau. Lalu, tiba-tiba muncul seekor ikan mas ajaib dan berkata, "Nak, mengapa menangis? Di mana orang tuamu? Sedang apa kamu di sini?" Berry menjawab, "Aku sedang mencari kayu bakar, lalu golokku." Berry tidak melanjutkan malah menangis. "Aduh ibu, bagaimana ini? Golok hanya satu-satunya peninggalan ayah, aku hilangkan." Berry menangis terseduh-seduh, karena golok itu adalah sumber mata pencaharian keluarga, karena ibu tidak membuat kue lagi setelah sakit-sakitan ditinggal ayah. Ikan itu berkata, "Sudah nak, jangan menangis. Ayahmu di mana?" Lalu Berry menjawab, "Ayahku sudah tiada, ditembak manusia dan dibawa oleh mereka." Ikan mas ajaib itu kembali bertanya, "Di mana golokmu terjatuh? Mari aku ambilkan." Lalu Berry menjawab di sekitar situ, menunjuk ke arah yang tidak jauh dari ikan mas ajaib. Lalu seketika ikan mas ajaib menyelam dan kembali ke permukaan membawa golok. Sebilah golok yang cantik terbuat dari emas berlapiskan batu permata. "Ini golokmu, nak."
Berry terperanjat dan berkata, "Bukan, itu bukan golokku. Golokku tidak sebagus itu." "Baiklah, aku akan cari lagi," ikan mas berkata lalu menghilang kembali menyelam. Berry masih menangis ketika ikan mas ajaib kembali. "Nak, sudah, jangan menangis. Ini golokmu sudah ketemu." Berry loncat kegirangan. Tetapi saat melihat sebilah golok perak yang sangat besar, Berry berkata, "Bukan, itu bukan golokku. Golokku golok biasa. Tetapi itu peninggalan ayah. Aku sangat menyayangi golokku." "Baiklah, akan aku carikan lagi." Berry menangis dan memanggil-manggil ibu. "Ibu, maafkan aku. Ibu, maafkan aku. Golok ayah aku hilangkan." Lalu ikan mas itu pun kembali. Nak, golokmu sudah ketemu," sambil menunjuk sebilah golok usang bertangkaikan kayu mahoni. Berry melihat goloknya ditemukan sangat gembira dan tak henti-hentinya berterima kasih pada ikan mas ajaib. Sambil bersujud pada ikan mas ajaib, Berry mengucapkan, "Terima kasih ikan yang baik. Golok ini sangat berarti bagi saya dan ibu." Tanpa disadari, ikan mas ajaib itu hilang. Berry terperanjat mendapati ikan mas ajaib sudah tiada. Lalu Berry bersiap-siap pulang karena hari sudah petang. Tiba-tiba, ikan mas ajaib kembali ke permukaan dan berkata, "Nak, kamu anak yang baik dan jujur, dan sangat menyayangi kedua orang tuamu. Sebagai imbalan atas kejujuranmu, aku hadiahi kamu golok emas dan golok perak ini. Berikanlah pada ibumu." Berry pun menerima golok perak dan golok emas, kemudian pulang dengan hati gembira. Dan ia berencana untuk membahagiakan ibu dengan hasil penjualan golok tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.